Audio Jungle. Audio Jungle. Tak disangka, hasil survei Pilpres 2024 terbaru mengejutkan publik. Narasi politik memberitakan untuk Anda. Survei Ines Pilpres 2024, Airlangga memiliki tingkat keterpilihan tertinggi. Dikutip dari Radar Banyumas, survei jejak pendapat masyarakat untuk mengukur tingkat keterpilihan tokoh sebagai calon presiden kuat, presiden ke-8, dan keterpilihan parpol pada pemilu 2024 yang dilakukan oleh Indonesia Network Election Survey Ines menunjukkan bahwa tokoh-tokoh partai politik dalam kurung parpol mendominasi kuat terpilih sebagai presiden selanjutnya. Direktur Eksekutif Ines Tri Permadi mengatakan jajak pendapat tersebut dilakukan terhadap 2.200 warga negara Indonesia yang berusia di atas 17 tahun menggunakan metode survei kepada responden terpilih secara profesional. Penyebarannya di 34 provinsi dan menggunakan metode multi-stage random sampling. Survei dilakukan dengan tatap muka dan melalui sambungan telepon. Hasil survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95% dan margin of error min garing plus 2,1%. Periode jejak pendapat dilakukan mulai tanggal 25 November sampai di 7 Desember 2021. Tri menjelaskan, hasil dari survei jejak pendapat terhadap 2.200 warga negara Indonesia usia di atas 17 tahun menunjukkan bahwa kemampuan dan pengalaman tokoh yang diinginkan sebagai Presiden RI setelah Presiden Jokowi adalah tokoh yang mampu memulihkan perekonomian dan mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini tergambar dari jawaban 89,3% responden yang menginginkan presiden yang bisa meneruskan program Jokowi dan mampu memulihkan perekonomian masyarakat akibat dampak COVID-19. Sebanyak 5,1% menginginkan presiden yang tegas dan berwibawa. Dan sebanyak 5,6% tidak memberikan pendapat, ujar Tri kepada wartawan. Sementara hasil survei keterpilihan parpol menunjukkan bahwa 74,6% masyarakat mengetahui syarat pemilihan presiden bagi pasangan calon presiden yang maju diusulkan oleh partai politik, sedangkan 20,7% tidak tahu sama sekali dan sebanyak 4,7% tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui dan paham tentang pasal 222 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR dari 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu sebelumnya, ucapnya. Dengan mengetahui dan paham tentang mekanisme pemilu presiden, ditanyakan juga kepada 2.200 responden secara profesional. Punya potensi maju di Pilpres 2024? Jawabnya dari 2.200 responden, Ketua Umum Parpol lebih punya kesempatan dan potensi untuk diusung sebagai capres. Dan sebanyak 20,3% menyatakan kader parpol dan tokoh non-parpol, sedangkan sebanyak 5,1% tidak menjawab. Dari hasil survei ini menunjukkan bahwa peluang lebih besar untuk dicalonkan sebagai capres, papar Tri. Tri menyebutkan dari nama-nama ketua umum parpol yang memiliki kursi di DPR, ditanyakan juga ketua umum parpol mana yang paling dikenal oleh 2.200 responden, maka hasilnya 1. Megawati Soekarno Putri dikenal oleh 99,1% responden. 2. Prabowo Subianto 98,9%. 3. Surya Paloh 90,7%. 4. Airlangga Hartarto 83,8%. 5. Muhaimin Iskandar 70,8%. 6. Agus Harimurti Yudhoyono 67,8%. 7. Zulkifli Hasan 54,9%. 8. Suharto Monoarfa
21,7%, 9 Ahmad Syaiqo 10,2%. Adapun hasil simulasi dari 4 ketua umum parpol dalam kurung Golkar, Gerindra, PKB, dan Demokrat dengan tokoh-tokoh non-ketua umum parpol yang masuk dalam bursa capres ditanyakan secara terbuka dengan pertanyaan siapa dari tokoh-tokoh tersebut yang akan dipilih jika Pilpres digelar hari ini. Hasilnya, Airlangga Hartarto unggul menjadi pilihan publik yang tertinggi dengan tingkat keterpilihan 14,8%, Prabowo Subianto 13,7%, Ganjar Pranowo 13,1%, Muldoko 6,2%, Gatot Nurmantio 6,1%, Puan Maharani 5,2%, Anies Baswedan 3,7%, Susi Puji Astuti 3,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,1%, Gibran Rekabuming 2,9%, Lanyala Mataliti 2,7%, Muhaimin Iskandar 2,3%, Erick Thohir 2,1%, Ridwan Kamil 1,8%, Sandiaga Uno 1,6%, dan yang tidak memiliki sebanyak 17,1%. Sementara hasil pertanyaan metode tertutup menggunakan kuesioner kepada 2.200 responden dengan disodorkan nama-nama tokoh baik dari kluster ketua umum parpol dan non-parpol apabila Pilpres digelar hari ini menempatkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai bakal capres yang memiliki tingkat keterpilihan paling tinggi sebanyak 20,8%, disusul Prabowo Subianto 18,1%, Ganjar Pranowo 10,7%, Muldoko 6,3%, Gatot Nurmantio 5,4%, Agus Harimurti Yudhoyono 4,3%, Puan Maharani 4,2%, Suci Puji Astuti 3,6%, Gibran Rekabuming 3,3%, Anies Baswedan 3,2%, Muhaimin Iskandar 1,8%, Erick Thohir 1,6%, Lanyala Mataliti 1,3%, Sandiaga Uno 1,1%, Ridwan Kamil 1,1%, dan yang tidak memilih 13,2%, Pungkas Tri Permadi. Dari hasil survei jejak pendapat 2.200 responden, jika Pileg digelar hari ini, PDI Perjuangan masih menjadi pilihan yang tertinggi dengan tingkat keterpilihan 16,1%, Golkar 15,9%, Gerindra 15,6%, PKB 6,2%, Partai Demokrat 6,1%, Nasdem 5,8%, PKS 4,4%, PAN 3,3%, P3 2,2%, dan Prima 2,1%. Perindro 1,8%, Partai Garuda 1,8%, PSI 1,7%, Hanura 1,4%, Gelora 1,3%, Berkarya 1,1%, Partai Umat 0,9%, PKPI 0,7%, dan yang tidak memilih 11,6% paparnya. Terima kasih Anda telah mengunjungi channel kami. Kami hanya memberitakan, Andalah yang memutuskan. Narasi Politik.